Nah, hari ini secara cepat saya akan mengkhotbahkan supaya belum sempat saudara bosan, saya sudah selesai menyampaikan. Saya berbicara tentang kesabaran yang menuai hasil. Yang luar biasa. Yang pertama, apa sih yang diperlukan? Sabar berarti belajar tunduk pada proses. Perhatikan ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Ya, orang sabar diibaratkan seperti petani. Ya, ia menabur dengan sabar dan ia pasti menuai. Jangan pernah mengharapkan sesuatu, hasil yang terbaik, jika engkau tidak mau belajar menikmati proses itu. Proses itu tidak akan pernah membohongi hasil. Ya, proses itu pasti akan menghasilkan yang terbaik dari sebelumnya. Menjalani musim kehidupan, kita belajar melatih diri untuk bersabar. Supaya pada akhirnya kita akan menuai. Saya harus memastikan setiap wajah-wajah mahasiswa di hadapan saya akan saudara-saudara seperti gambar awal. Ya, yang kita lihat ketika duduk di wisuda dengan topi sarjana. Haleluya. Karena bersabar melewati proses. Menjalani musim kehidupan. Belajar di asrama, belajar lewat online, belajar saling mengerti, saling memahami, itu bukan hal yang mudah. Tetapi saudara-saudara, ketika Anda belajar membentuk diri dalam posisi seperti itu, pada akhirnya juga kita akan menuai hasil yang terbaik. Ya. Saya menyampaikan hal ini karena saya menjalani ini. Kebenaran yang kita sampaikan dan hal itu kita alami, itu lebih menjiwai untuk kita sampaikan. Ya. Saya menikmati kebenaran ini karena ini hidup yang saya jalani. Saya tidak bisa sampai seperti ini meskipun tinggi badan saya tidak bertambah. Tetapi saya mau katakan bahwa saya bisa tercemus sampai hari ini bukan tanpa menangis, bukan tanpa mengalami hal yang sangat sulit, tapi lewat proses kehidupan yang dijalani. Kita bersabar. Pada akhirnya kita akan menuai hasil. Proses itu tidak mudah. Ayub berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini proses yang tidak mudah. Tapi mari mahasiswa saudara, ketika engkau coba berproses di sekolah, ketika engkau belajar, menikmati itu. Bersabar menjalani itu. Pada akhirnya, engkau akan melihat semuanya Tuhan buat indah pada waktunya. Amin. Kasih senyum, haleluya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Yang kedua, sabar berarti belajar meneguhkan hati. Kamu juga harus bersabar, ayat 8. Dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Keteguhan hati adalah bukti dari sabar yang berkualitas. Sabar yang bukan pura-pura. Betul-betul berkualitas. Memang terbentuk betul mentalnya. Karakternya terbentuk betul. Dengan proses waktu. Dari satu perjuangan hidup, proses yang dia jalan. Keteguhan hati diperlukan karena situasi tantangan kehidupan itu tidak mudah. Kelak ketika sudah lepas ke lapangan, jangankan masuk ke lapangan, baru melihat aja udah bingung, apalagi masuk. Karena itu butuh proses keteguhan hati. Butuh dipersiapkan hati itu dengan betul. Mental itu harus banyak dipental-pental, mental dulu. Sampai dia terbentuk secara baik. Ya. Dengan menjaga keteguhan hati, kita akan mampu memelihara iman kita. Kita akan terjaga ya di dalam karya dan rencana Tuhan. Sehingga kita menjadi manusia, menjadi anak-anak mahasiswa, menjadi STT Agapes yang unggul. Belajar meneguhkan hati. Saya harus belajar berkata dengan iman. Anak-anak STT Agapes adalah anak yang teguh hatinya. Amin. Mari kita katakan, saya teguh hati saya. Haleluya. Kita lihat satu dengan yang lain, katakan, saya pasti meneguhkan hati. Ya. Amin. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan. Ya.
Apapun situasinya, tetap teguhkan hati. Kita kan banyak menyanyikan lagu-lagu itu. Teguhkan hatiku, engkau yang bertindak. Saya agak suka nyanyi karena ketua kita adalah pencipta lagu dan senang menyanyi. Jadi disesuaikan. Puji Tuhan. Tapi selama saya dari STT Gapes, saya belum pernah lihat ketua kita sebelum berkhotbah khusus menyanyikan lagu ciptaannya. Padahal saya rindu mendengarnya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua adalah sabar berarti meneguhkan hati. Tidak ada maksud untuk mengkultuskan, tapi saya percaya ketua kita bertahan sampai hari ini bukan tanpa kecil hati, bukan tanpa tekanan batin, bukan tanpa serangan ya. Tapi yang membuat dia bertahan adalah keteguhan hati di dalam Tuhan. Kalau bahasa kita urut-urut dada. Urut-urut dada. Mari mahasiswa Agapes, tetap teguhkan hati. Lapangan yang kita akan hadapi bukan lapangan yang biasa. Lapangan yang penuh dengan onak duri. Tapi jika engkau telah meneguhkan hatimu, ya, lewat asuhan alma mater, lewat asuhan Agapes, pastikan kasih Tuhan telah membuat engkau kuat. Sehingga ketika engkau dilepas, Habakuk menuliskan, bagaikan saudara-saudara ketika anak panah itu dilepas, dia akan membelah bumi ketika dilepas dari busurnya. Haleluya. Dahsyat. Kita harus jadi anak muda, orang-orang yang luar biasa, yang sabar berproses. Ya, sabar saudara meneguhkan hati sehingga ada capaian yang besar yang kita akan capai ke depan. Kita lanjutkan supaya cepat selesai. Puji Tuhan. Hasil yang maksimal. Yang ketiga, ayat 9 berkata bahwa saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sabar berarti belajar tidak bersungut-sungut. Sabar yang memiliki pikiran positif. Tidak diperbudak oleh pikiran negatif terhadap orang lain. Dan terhadap hal apapun. Tetap belajar mengucap syukur di kondisi apapun. Di asrama cuma makan super mie, haleluya. Ada kiriman makan. Nikmati semua, syukuri semua. Kalau perlu sekali-sekali nyanyikan lagu itu, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Belajar tidak bersungut-sungut. Menikmati terus, ya. Syukuri semuanya. Kita belajar saudara-saudara menaruh air mata, ya, menaruh kehidupan di dalamnya. Karena pada akhirnya ketika dia mendidih, kita akan menjadi sesuatu yang dahsyat di tangan Tuhan. Kehidupan asrama, kehidupan pendidikan yang kita alami, itu akan merupakan kesaksian besar ketika kita selesai. Itu akan merupakan kekuatan yang besar. Gesekan antar teman. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya ketika antar mahasiswa, antar murid di dalam asrama. Terjadi gesekan. Tapi berakhir juga dengan berdamai. Pernah terjadi teletabis. Berpelukan, berpisah. Tapi terjadi gesekan tetapi akhirnya berdamai. Dan menyadari, mensyukuri kondisi itu. Tetap berproses di pendidikan. Ada tekanan saudara-saudara lewat pelajaran. Ada tugas-tugas yang berat. Tapi tetap teguhkan hati, ya, tetap teguhkan hati. Ya. Seringkali kita sudah berusaha, sudah berjuang, kita tahu teman kita itu dia cuma nyontek, tapi kok nilainya lebih tinggi dari kita. Saudara syukuri ada maksud Tuhan. Saudara-saudara itu nggak gampang, tapi kita belajar meneguhkan hati, belajar tidak bersungut-sungut, mengucap syukur di kondisi apapun. Tuhan lagi melatih kita tentang sebuah kesabaran. Dan yang terakhir, sabar berarti kuat hadapi penderitaan. Saudara-saudara, turut teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara di firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Ayat 10 dan 11. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sabar akan melatih kita menjadi pribadi yang optimis. Sabar akan membawa kita menjadi pribadi yang jadi pribadi teladan dan menginspirasi banyak orang. Wah, dahsyat ini. Ya. Ketika sampai di titik proses itu terjadi dalam hidupmu, engkau akan menjadi seorang pribadi yang menginspirasi banyak orang. Ini yang dikatakan menjadi suratan-suratan yang terbuka.
Ya, Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang memuliakan Bapa di surga. Ini pribadi yang lahir tidak mudah, lahir dari proses penderitaan yang tidak mudah. Ya, tetapi justru dari situasi yang berat itu membuat kita makin kuat. Pemazmur berkata, ya, tekanan dan penderitaan justru akan membuat kita belajar ketetapan Tuhan, belajar untuk memahami karya Tuhan yang besar. Saudara-saudara, sabar akan melatih kita menjadi pribadi optimis. Sabar akan membuat kita kuat menghadapi situasi apapun. Karena kita diproses dalam situasi itu. Masuk pendidikan STT Agapes membutuhkan satu kata kunci, sabar. Dan apa hasilnya? Perhatikan ayat 11. Sesungguhnya petani menyebut mereka berbahagia. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Dan mereka yang telah bertekun, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Artinya, apa hasilnya? Bahagia dan menerima hasil yang berlipat ganda. Ingatlah, orang berbahagia adalah orang-orang yang sabar dan menyelesaikan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Lihatlah, pada akhirnya Ayub berkata yang 42 ayat 1 dan 2. Aku tahu sekarang tidak ada rencanamu yang gagal. Dahsyat. Karena apa? Dia melewati proses dengan kesabaran. Di balik semua hal yang berat yang dihadapi, dia mencapai hasil yang terbaik dalam karya kehidupan. Jadilah engkau seorang mahasiswa yang betul-betul mempersiapkan diri dalam kesabaran. Dan jangan pernah berhenti. Bergerak terus. Capai itu semaksimal mungkin. Sampai engkau akan bahagia dan menerima hasil yang berlipat kali ganda. Dan saudara-saudara, pada akhirnya kesimpulannya adalah sabar berarti belajarlah tunduk pada proses. Sabar belajar meneguhkan hati. Dan sabar berarti belajar tidak bersungut-sungut. Dan sabar berarti belajar kuat hadapi penderitaan. Hasilnya, pastikan kau pasti bahagia dan terima hasil berlipat.